Tadi disampaikan bahwa kajian itu di masjid, bukan di rumah. Apakah kajian di rumah itu hukumnya haram? Ini salah paham lagi. Ini pertanyaan sama dengan pertanyaan ahlul bid'ah. Pertanyaannya sama dengan pertanyaan ahlul bid'ah. Ketika kita melarang, Ustadz bagaimana hukumnya baca Al-Quran di kuburan? Gak ada contoh. Nabi gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Sahabat gak pernah baca Al-Quran di kuburan. Para tabi'in gak. Nabi suruh baca Quran di rumah dan juga di masjid. Apa kata mereka? Salafiyin melarang kita baca Al-Quran. Sama dengan ahlul bidah tadi pertanyaan itu, sama dengan ahlul bidah. Ahlul bidah bilang Salafiyin melarang kita. Saya ambil contoh lagi. Ketika kita jelaskan bahwa perayaan Maulid Nabi gak ada contoh. Ada gak contohnya? Gak ada contoh perayaan Maulid Nabi. Di zaman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, sampai zaman Imam Syafi'i gak pernah ada. Kemudian kita katakan gak ada contoh. Ini perbuatan beda. Apa kata ahlul bidah? Oh ini ahlus sunnah melarang kita mencintai Rasulullah. Betul nggak seperti itu? Ini orang-orang Wahabi ini melarang kita mencintai Rasulullah. Mencintai Rasulullah hukumnya apa? Wajib. Wajib mencintai Rasulullah. Tapi bukan mengadakan perayaan maulid. Paham nih? Banyak ahlul bidah seperti itu. Ya. Seperti kita melarang orang untuk tahlilan. Kata mereka apa? Kita nggak boleh baca la ilaha illallah, nggak boleh. Sama kelompok Wahabi kata mereka. Jadi yang kita katakan tahlilan nggak ada contohnya, nggak ada contoh, nggak ada. Dilihat dimanapun nggak ada. Bahkan Imam Syafi'i pun nggak pernah melakukan. Tanya kepada kiai mana contohnya tahlilan itu? Apa jawaban kiainya? Memang orang-orang salaf itu melarang kita baca la ilaha illallah. Padahal la ilaha illallah itu harus terus kita ucapkan. Tapi begitulah jawabannya dari ahlul bidah. Sekarang kita ngikut nih. Saya katakan ngaji itu di masjid, bukan di rumah. Apa di rumah diharamkan? Karena antum lihat, maslahat di masjid dengan di rumah, maslahatnya di mana? Kan kita dikasih akal yang waras. Iya, disuruh berpikir. Ini masjid, antum lihat kan yang datang banyak ini masjid. Semua orang bisa datang. Tapi kalau di rumah, nggak enak kan orang. Saya nggak diundang, masa saya mau datang? Tadi dianggap saya pengen makan lagi di rumah itu. Iya nggak? Akhirnya apa? Yang datang khusus orang-orang kaya saja. Yang miskin ditinggalkan. Sama seperti orang, ada tren sekarang ngadakan pengajian di hotel-hotel. Kenapa harus di hotel? Bayar lagi 4 juta. Ada yang bayar 6 juta. Ini sudah membuat kasta baru ini. Nabi aja dilarang ketika Nabi mau dakwah kepada orang-orang musyrikin Mekah. Mereka berikan syarat. Kata mereka, jauhkan dulu tuh yang miskin-miskin. Sa'ad bin Abi Waqqas, Bilal dan yang lainnya. Allah turunkan ayat. Dilarang Nabi. Allah turunkan ayat. Jangan kamu usir mereka. Wala tadrul ladzina yad'una rabbahum bil ghadwi wasyurri wajah. Jangan kamu usir mereka. Dilarang oleh Allah. Nah, dijelaskan oleh para mufassirin, kita harus mendekat kepada kaum muslimin. Doa kita di waktu malam, Nabi berdoa mencintai siapa? Orang kaya atau orang miskin? Wa hubbal masakin, cinta kepada orang miskin. Kalau di rumah yang jalan kaki, yang nggak punya kendaraan, malu. Yang datang semua pakai mobil, pakai motor. Jadi itu yang perhatikan. Maslahat di masjid atau maslahat di rumah? Di masjid. Kalau di rumah, orang rumahnya nanti juga akan apa? Sibuk dia. Yang milik rumahnya sibuk. Kalau dia sibuk, dia nggak memperhatikan kajian. Maka saya sering ingat, panitia pengajian duduk di majelis. Jangan sibuk sendiri, karena dia juga harus dapat manfaat ilmu. Harus duduk catat dia sama. Kalau di rumah, udah sibuk. Atau sebagian di rumah, kajian di rumah, pakai makan apa tidak? Ada yang pakai makan. Kalau sudah ngaji, makan. Yang kuat apanya? Makannya. Bukan ngajinya. Jadi selama 10 tahun ngaji, yang dapat apanya? Makan. Coba deh, saya ngajak berpikir yang waras. Gitu. Jadi jangan langsung diambil, kalau gitu Ustadz mengharamkan. Loh antum kok gak berpikir? Sama jawaban antum dengan ahlul bid'ah nanti itu.